Assalamualaikum, kembali lagi dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ Bahasa Indonesia dengan Bu Tita. Nah, kali ini sesuai dengan janji Ibu minggu kemarin bahwa hari ini Ibu akan membahas mengenai materi yang berhubungan dengan video yang kemarin Ibu tayangkan. Nah, kalau kalian masih ingat, di dalam video yang kemarin Ibu tayangkan ada macam-macam alat komunikasi. Untuk apa sih manfaatnya alat komunikasi? Ngapain Bu Tita membahas mengenai alat komunikasi? Nah, manfaatnya adalah untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, dari jawaban yang kalian kemarin sudah kumpulkan kepada wali kelas masing-masing, Ibu sudah rekap bahwa alat komunikasi yang sering kalian gunakan, kebanyakan kalian jawabnya itu handphone atau telepon genggam. Nah, yang kedua, yang paling jarang dan tidak pernah kalian gunakan, kebanyakan menjawabnya yaitu surat. Nah, karena dari kedua jawaban kalian ini, Ibu akan membahas yang jarang kalian gunakan, yaitu surat. Nah, surat di sini salah satu alat komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi. Surat di sini jenisnya ada dua. Yang pertama itu ada surat dinas, yang kedua itu ada surat pribadi. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada dua contoh surat. Nah, menurut kalian dari kedua surat ini apakah ada perbedaannya? Tentunya ada dong ya. Dilihat dari awal, dari atas sampai ke bawah pasti ada perbedaannya. Coba menurut kalian, yang mana yang termasuk surat pribadi dan mana yang termasuk surat dinas? Nah, mungkin jawabannya ada yang betul, mungkin ada yang salah. Sekarang Ibu simpulkan ya. Jadi, yang contoh pertama itu yaitu contoh dari surat pribadi. Yang kedua berarti otomatis dia termasuk ke dalam surat dinas. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai surat dinas terlebih dahulu. Nah, menurut kalian surat dinas itu apa? Apa pengertian dari surat dinas? Coba perhatikan baik-baik. Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau sebuah lembaga yang digunakan untuk keperluan kedinasan. Sebuah lembaga di sini misalnya kayak perkantoran, perusahaan, sekolah, suatu organisasi, itu berarti dia bentuknya surat dinas. Misalnya nih, kamu mengikuti organisasi OSIS. Nah, berarti kamu yang membuat itu surat dinas termasuknya ya. Jadi suatu organisasi, suatu perkantoran, perusahaan, sekolah itu berarti termasuk ke dalam surat dinas yang berupa surat resmi. Yang kedua, fungsinya apa sih dari surat dinas? Yang pertama sebagai pedoman pekerjaan, yang kedua sebagai alat pengingat, yang ketiga sebagai bukti perkembangan suatu instansi, dan yang terakhir sebagai alat bukti. Ya, selanjutnya ada syarat untuk surat dinas. Nah, kalau kalian membuat surat dinas itu ada persyaratannya. Jadi jangan seenaknya aja, enggak ya. Jadi surat dinas itu persyaratannya ada 4. Yang pertama, format dari surat harus sesuai dengan format surat dinas. Jadi surat dinas itu harus ada sistematikanya. Nanti ini sistematikanya Ibu akan bahas minggu depan ya. Yang kedua, isi dari surat dinas tidak terlalu panjang, jadi langsung ke poinnya apa yang dibahas. Jadi misalnya berbeda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi kalian bisa curhat dulu. Kalau surat dinas tidak boleh, langsung ke inti permasalahannya apa. Ya, ketiga, bahasa yang digunakan harus resmi, harus formal. Ya, jadi nggak boleh pakai bahasa gaul. Jadi harus resmi, harus baku bahasanya ya. Yang terakhir, surat dinas menggambarkan citra dari instansi. Nah, ini berhubungan dengan poin yang pertama. Karena dia formatnya sesuai dengan surat dinas, jadi dia harus melambangkan atau menggambarkan citra dari instansi tersebut atau lembaga tersebut. Ya, mungkin minggu ini pembahasannya mengenai fungsi, pengertian, syarat-syaratnya, dan contoh-contoh tadi dari surat pribadi atau surat dinas. Nah, tugasnya minggu sekarang hanya kalian
catat materi yang tadi Ibu jelaskan dari awal sampai akhir, dicatat di buku bahasa Indonesia dengan rapi, gunakan pulpen ya mencatatnya, karena untuk kalian pelajari nantinya. Itu aja ya yang Ibu bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan materi-materi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.